Banget, ternyata gaji dan tunjangan Gubernur Jawa Barat itu nilainya sangat fantastis, bisa mencapai puluhan miliar rupiah. Tung 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 tung. Pengumuman. Ya, dari data analitik yang kami terima, ternyata banyak penonton yang belum subscribe ke channel ini. Mohon subscribe dulu. Tung 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 tung. Ada nggak mau minta subscribe? Ya nggak apa-apa tuh Bang Ewan, sekali-kali. Gratis ini subscribe mah. Memang bilang kalau penonton suka juga ntar juga subscribe sendiri, kayak gitu. Iya nggak apa-apa, biar dapat notifikasi setiap kita upload video baru. Oke deh. Oke. Langsung dimulai aja. Ya, assalamualaikum, sampurasun, wilujeng welcome. Kembali lagi di YouTube channel Mang Uday TV. Nah, terima kasih. Seperti biasa, kita akan membahas apa yang lagi rame di media sosial kita kali ini. Apa nih yang akan kita bahas, Bang Iwan? Nah, ini lagi rame emang motor ojol dirusak gara-gara nyenggol spion Alphard. Terus? Nah, terus ada Bapak Aing yang menyiapkan alokasi anggaran 4 miliar untuk sumbangan ke NTT. Oh iya ya. Nah, ada lagi nih makhluk baru yang framing Bapak Aing soal gaji. Biasa itu. Nah, terus untuk hiburan biasa sudah disiapkan. Oh ya, hiburan sudah saya siapkan, masih seputar 17-an, Mang Iwan, lomba. Sama tuh kayak kemarin. Beda, ini mah surprise. Apa surprise-nya? Ya makanya nonton sampai selesai. Oke. Ya langsung aja kita ke video pertama, Mang Iwan. Ya seperti yang saya infokan, ada pengemudi Alphard yang menghancurkan motor ojol gara-gara nyenggol spionnya. Oke, baik. Play. Masih pagi, janganlah emosi. Kepala orang mau dikeplak. Buset. Nah itu dia Mang. Aduh gimana itu orang ya? Tega sampai segitunya, sumbu pendek istilahnya. Itu baru spion yang kesenggol. Gimana kalau orangnya yang kesenggol? Gak kayak Bang Jago. Lagian gak seimbang atuh. Spion yang rusak ya, terus motor yang dihancurin. Gak seimbang. Harga spion mobil apa tadi? Alphard. Ya itu sekitar paling mahalnya 1 jutaan. Nah, sekarang dia ngerusak motor second ya minimal 3 juta. Ah betul, seimbang dong. Iya nggak seimbang. Iya, nggak mikir Mang. Saya rasa mah dia pakai mobil itu juga bukan artinya orang kaya, jangan-jangan dapat minjem. Oh dari mana? Ya buktinya langsung emosi. Kalau dia bener orang kaya, kemungkinan orang kayanya nanggung. Maksudnya gimana orang kaya nanggung? Nanggung, nggak kaya-kaya banget. Kalau kaya banget mah orang kaya betulan, nggak begitu. Mana tuh? Cuman kesenggol istilahnya spion. Kalau orang kaya betulan mah mobilnya banyak yang megang aja. Kasih, gitu. Oh dikasih? Terlalu banyak sidik jari, Iwan. Masa gara-gara sidik jari mobil dikasih orang? Orang kaya mah bebas atuh. Bang ngomong mah. Paling juga ntar ujung-ujungnya klarifikasi, minta maaf. Baca lah. Emang udah minta maaf Bang, udah damai. Tuh kan, udah ada permintaan maaf. Oh udah damai. Udah damai. Udah Mang. Alah cepat banget sih ini kasus. Bukan kasusnya yang cepat, kitanya yang lambat bahasnya. Oh gitu. Orang-orang mau udah duluan. Sok sekarang diputer video minta maafnya. Play. Sebelumnya saya minta maaf kepada warga Jakarta semuanya, Tangerang, atas khilaf saya hari ini jadi gaduh. Dan hari ini juga saya mohon dimaafkan, dan saya juga terima kasih Ibu Sela, Pak Kanit Siswanto, Polsek Pesanggerahan yang telah membantu saya menyelesaikan masalah saya di sini. Terima kasih. Tadi kenapa bisa sampai
Emosi sampai segitunya, Pak? Ya, mungkin terlalu banyak pikiran. Jadi emosi saat akhirnya seperti ini. Saya mohon maaf semuanya. Kak, maaf Pak, kalau Bapak sendiri juga sedang mengantar atau sedang bekerja? Nah, begitu endingnya, Mang. Jadi si Bapak ojol dapat motor baru. Ya, kalau Allah punya kuasa ya, secepat itu berubah gitu. Iya, betul. Si Bapak ojol yang awalnya mukanya melas ya, nggak bisa melawan, pasrah. Sekarang tertawa berseri-seri karena dapat motor baru. Ya, betul. Nah, si bapak-bapaknya yang ngamuk-ngamuk, yang awalnya marah-marah, mukanya emosi, ya sekarang ya mukanya melas di pojokan. Emang di pojokan? Ya lihat tadi waktu si bapak ojolnya foto-foto sama si Bang Uya, dia mau di pojokan melas mukanya, nggak diajak foto. Oh, maksudnya orang itu berdiri di pojok, kirain saya mah disudutkan gitu. Nah, ini berkah buat si bapaknya. Saya mah yakin ya, ini bukan cuman uya-kuya, nanti akan ada lagi orang yang akan menyumbang si bapak ojol ini. Emangnya apa yang bikin Mamang yakin bakal begitu? Ya, orang Indonesia kan terkenal dengan apa namanya jiwa sosialnya, Mang Iwan. Oh iya pasti. Walaupun sebuah kasus itu kayak sinetron yang udah ketahuan ujungnya. Oh, ujungnya sama. Ya, tapi tetap harus kita syukuri karena akan menjadi berkah dan bantuan buat si bapak ojolnya gitu. Ya mungkin karena viral aja, Mang, makanya banyak yang mau bantu. Ya nggak apa-apa, yang penting hadiahnya jangan diambil lagi. Kalau diambil lagi mah ketahuan pencitraannya. Jangan diambil lagi, kalau udah ngasih ngasih aja, mau di kamera kek, mau enggak kek, yang penting si bapaknya dapat hadiah dan dapat pengganti dari motornya yang rusak. Itu yang penting mah. Terus kalau dianggap pencitraan gimana? Ah, itu mah urusan masing-masing. Iya, pencitraan mah urusan masing-masing. Iya. Kapan ya ada yang nyenggol motor saya gitu? Apa si Mamang jadi pengen disenggol juga? Iya, biar diganti yang baru, Mang Iwan. Mamang motornya apa? Supra 2008. Ya, kalau ngomong jangan ngarep-ngarep disenggol orang. Oh gitu. Iya, kalau Mamang selamat, kalau kenapa-napa gimana? Oh jangan atuh. Nah, nggak mau kan? Motornya aja yang diganti. Ya usaha tuh, Mang, jangan ngarep dikasih orang. Susah ya, pengen punya motor baru. Mungkin kebiasaan lihat orang dikasih motor pengen. Oke, lanjut aja. Nah, mendingan lanjut. Video berikutnya. Nah, berikutnya ada demo mahasiswa yang malah nyusahin warga. Nah, main kan? Play. Harus jalan, mobil harus jalan terus. Oke. Tolong Pak, tolong Pak. Bantu. Terus aja Pak, terus aja. Apa jalan. Tarik aja. Ini jalan. Oke. Jalan semua. Itu demo di mana, Mang Iwan? Itu di Bundaran HI, Mang. Kayaknya mah habis Agustusan itu kayaknya. Apa di Bundaran HI? Maksudnya gimana? Iya, kayak yang sengaja pengen ngelumpuhin lalu lintas Jakarta, Mang. Ya kan ngapain demo di situ, kan nggak ada gedung pemerintahan juga, lalu lintas padat juga, ya kan? Saya malah curiga sama itu sih abang-abang mahasiswanya. Mahasiswa demo itu sebenarnya membela siapa sih? Ya katanya mau membela rakyat. Ya, kalau membela rakyat kenapa nyusahin rakyat? Mobil mau lewat dihalangin, motor mau lewat dihalangin. Kalau mau membela rakyat ya harus memberikan kemudahan atau menolong, bukannya menyusahkan. Nah, seharusnya gitu. Nah, emang berarti ini mah tujuannya bukan untuk rakyat tapi untuk chaos. Supaya apa? Supaya politik memanas dan dianggapnya tidak kondusif, tidak aman. Jadi atuh demo boleh, tapi yang aman, sampaikan aspirasi dengan bijak. Masa nutup jalan? Iya, jangan nyusahin masyarakat. Masalahnya apa? Kalau emang tujuannya untuk masyarakat, tapi masyarakat yang disusahin, ya nggak akan dapat dukungan atuh. Boro-boro didoain, yang ada mah disumpahin. Ah, benar itu. Iya, adik-adik mahasiswa ya. Nah, kalau pengen didoain, jangan nyusahin. Oh, dengar si Mama ngomong. Oke, berikutnya, Mang Iwan. Nah, berikutnya soal Bapak Aing KDM yang menyiapkan alokasi 4 miliar untuk NTT. Oh, mantap. Main kan? Play.
Ini kita sudah rapat untuk membahas rencana pengiriman bantuan ke Nusa Tenggara Timur. Alhamdulillah dari keriduan para peserta rapat yang hadir sudah terkumpul alokasi sebesar 4 miliar untuk segera dibawa ke NTT. Dan ini Ketua BPBD, Kepala BPBD membawa pasukannya nanti berangkat lebih dulu sebanyak 10 orang, 20 orang. Dan full, dompetnya penuh. Ya, ini dompetnya penuh. Jangan sampai memberangkatin relawan ke sana, dompetnya kosong. Jangankan menolong, malah tiap hari keleleran cari untuk biaya makan, tidak boleh. Itu dia, Mang. Itulah mantapnya Bapak Aing. Gercep. Iya dong, kebanyakan birokrasi lah. Iya, nggak pakai lama. Di situ tulis rapatnya pun katanya cuma 20 menit. Menghasilkan 4 miliar untuk NTT. Mantap. Nah, pasti nanti ada yang nyinyir nih. Ngapain katanya nggak bantu daerah lain kalau daerah sendiri masih banyak yang susah. Kan gitu. Nggak bakal, Mang Iwan. Oh, nggak bakal ada yang nyinyirin? Maksudnya nggak bakal didengerin. Maju terus Bapak Aing mah. Oh, kirain nggak ada yang nyinyirin. Ya iya tuh, yang kayak gitu pasti ada aja. Setiap ya Bapak Aing mau ke mana-mana gitu. Mau ke Papua kayak ke Sumatera, waktu itu ke Padang, ke Aceh, ke Bali, kemanapun gitu, ke Jogja. Walaupun udah jelas dalam rangka apa gitu ya, untuk membantu saudara-saudara kita yang kena musibah misalnya, tetap dianggapnya jelek. Iya. Apalagi kalau misalnya Bapak Aing ke luar negeri, holiday gitu. Wah, itu mah para striker senang banget atuh, jadi punya bahan mereka. Pejabat yang duluan mau ke luar negeri holiday, anteng-anteng aja. Kenapa giliran Bapak Aing istilahnya mengunjungi saudara kita sesama bangsa Indonesia yang kena musibah, malah di apa namanya, goreng, dijele. Salah we Bapak Aing di mata mereka mah. Iya, contohnya yang waktu kejadian Sumatera itu mah. Iya, pokoknya semakin Bapak Aing dijele, semakin dijelek-jelekin, semakin digoreng, semakin matang. Nah, betul, Mang. Biarin aja mereka begitu, ya kan? Biar capek sendiri. Justru taktik mereka salah kalau caranya kayak begitu, Pak, untuk menjatuhkan. Nggak akan jatuh justru. Kebanyakan digoreng malah kebanyakan matang, Bapak. Nah, contohnya kayak makhluk yang satu ini, yang baru nih. Dia ngegoreng masalah gaji Bapak Aing, coba. Itu makan berita basi itu, kenapa diangkat lagi? Coba dimainkan loh videonya. Oke, play. Ternyata gaji dan tunjangan Gubernur Jawa Barat itu nilainya sangat fantastis, bisa mencapai puluhan miliar rupiah. Ini warga Jawa Barat harus tahu nih. Di tengah efisiensi yang kerap digaungkan oleh pemerintah, pengurangan anggaran inilah, pengurangan anggaran itulah, semua anggaran dikurangi, semua anggaran untuk rakyat dipangkas. Ternyata diam-diam Pemprov Jawa Barat ini malah tidak tersentuh efisiensi. Di tengah efisiensi anggaran, mereka malah menggelontorkan dana yang sangat fantastis untuk menggaji dan memberikan tunjangan kepada para pejabatnya, termasuk gaji dan tunjangan Gubernur Jawa Barat yang nilainya cukup fantastis. Misalnya saja, menurut data, gaji pokok Gubernur Jawa Barat itu sebesar 75,6 juta rupiah per bulan. Tunjangan berasnya 20,4 juta rupiah. Tunjangan jabatannya mencapai 136,4 juta rupiah. Gubernur Jawa Barat juga kebagian jatah insentif pajak daerah yang nilainya cukup fantastis, 1,97 miliar rupiah. Dan yang paling gila dari semuanya menurut gua adalah dana operasional Gubernur Jawa Barat itu setahun angkanya bisa mencapai 28,8 miliar rupiah. Gila sih ini. Jadi kalau di total dalam setahun, gaji dan tunjangan Gubernur Jawa Barat itu bisa mencapai angka 33,2 miliar rupiah atau sekitar 2,7 miliar rupiah per bulan. Menurut gua ini adalah masalah yang sangat serius ya di Jawa Barat. Nah, itu dia, Mang, orangnya, videonya. Tapi sebelum Mamang komen, saya mau disclaimer dulu ini. Disclaimer apa? Di situ kan tertulis akunnya Jebak gitu ya. Nah, itu bukan Kang Jebak. Kang Jebak lagi nyetis video dia untuk memberikan komentar atau tanggapan gitu. Jadi Kang Jebak membalas video orang itu gitu. Nah, betul. Ya. Nah, saya telusuri akunnya yang tertulis di situ ya, Rick apa itu ya, itu malah campuran isinya. Ternyata campuran. Iya, bukan dia doang. Akun bodong atau kayak gitu mah. Bukan bodong, tapi akun re-upload, Mang. Iya, maksudnya dia ngambilin video orang ya, diterapin di situ gitu kan, tanpa ada ulasan. Kayak kita ngambil video orang kan, kita bahas, kita ulas, kita kasih komen. Kalau itu mah enggak kali ya? Ya kayaknya gitu, cuma re-upload aja. Oh.
Nah, ini biar nggak salah paham. Sok silakan Mamang sekarang komen. Ya, baiklah. Kalau menurut saya ini kan berita-berita udah lama, udah pernah itu, apalagi data statistik yang dia tunjukin tadi ya, itu kan udah pernah diangkat gitu ya oleh bapak-bapak siapa itu waktu itu teh, dan langsung diklarifikasi sama Bapak Aing, termasuk sama bagian kebendaharaan apa keuangan rumah tangga Pemprov lah kalau nggak salah itu ya. Iya, udah clear, udah selesai urusannya. Ini kenapa lagi dia naikin lagi? Apa karena dulu nggak pakai subtitle bahasa Inggris, sekarang pakai bahasa Inggris gitu? Apa perlunya orang itu nambahin subtitle bahasa Inggris? Kalaupun dia merasa takut Bapak yang maju jadi presiden 2029, ya kan yang memilih orang Indonesia. Ngapain dia bikin subtitle bahasa Inggris? Atau jangan-jangan cukong dia ya nggak ngerti bahasa Indonesia, orang luar kali ya? Yang ketakutan kalau Bapak yang jadi presiden, dia nggak bisa ngacak-ngacak Indonesia gitu kali ya? Bener nggak jelas maksudnya apa? Aduh, lagian gaji segitu itu mah gaji setahun, kenapa dihitung sebulan? Nah, ini ada dua kemungkinannya, Bang Iwan. Ada kemungkinan dia sebenarnya tahu, tapi dia nggak mau tahu, bodoh amat, dia sebarkan aja, diomongin aja sama dia, ya kan? Yang penting mah istilahnya nyerang ke Bapak Aing. Ada kemungkinannya dia mah cuman pion, dia nggak ngerti apa-apa. Pokoknya dia istilahnya kalau disuruh begitu ya begitu aja. Sesuai skenario aja gitu ya. Ya maksudnya dia artinya nggak mengikuti berita Bapak Aing. Dia cuman mengikuti apa yang disuruh. Nah itu. Ya kalau mengikuti berita Bapak Aing udah tahu atuh ini mah cerita lama. Apa diangkat lagi kan gitu. Iya. Tapi karena dia nggak ngikutin, ya udah apa yang disuruh, ya udah diturut aja buat dia dibaca. Iya kayaknya sih gitu, Mang. Lagian bukan orang Jawa Barat atuh. Iya. Apa perlunya dia ngebahas-bahas kayak begitu? Nah sekarang puterin aja video Bapak Aing ngasih penjelasan soal gajinya, Mang. Pak, ya Bapak Aing kan udah ada pembahasannya banyak masalah kayak gini mah. Ya puter aja yang ini dulu. Play. Kenapa lagi yang disembunyiin? Kita nggak ada yang disembunyiin. Kalau ngomong misalnya, lah yang diterima oleh saya sebagai gubernur berapa? Dari resmi pemerintah 8,1 juta gaji gubernur sebulan segitu. sekarang Iya. 2026. Itu Tunjangan-tunjangan nggak ada. sama sekali. Nggak ada kan tunjangan pakaian. Kan saya nggak nerima, dihapus. Oh. Perjalanan dinas dari 1,5 miliar sama saya turunin tinggal 100. 100 juta. Heeh. Oh, Setahun. Yang nurunin pemerintah apa? Saya sendiri yang Kang Remi coret, sendiri. udah kebanyakan 100 aja. Gitu aja, operasional kan 21 miliar setahun. Ya kan? Kan itu tuh. Buat yang sakit, buat anak Yang sekolah. nggak punya ongkos tadi. Oh. Ya tapi kan saya adalah pendapatan. Dari mana sih? Penasaran? Dari YouTube. Tuh kan, konten kreator gak mau tapi jadi konten kreator. Ya nggak apa-apa pendapatan saya, dok kan pendapatan saya dari YouTube bisa mengurangi beban rakyat Jabar. Nah, itu salah satu penjelasannya, Mang. Iya, ini mah kan cuma salah satu video yang membantah ibaratnya berita-berita semacam tadi. Ini kan yang waktu wawancara dengan Liputan 6, masih banyak lagi video. Yang mana lagi tuh, Mang? Ya video pada saat Bapak Aing rapat dengan staf-stafnya gitu kan. Ini coret, itu mah awal-awal banget pada saat baju coret gitu kan. Terus uang apa namanya? Biaya perjalanan dinas coret. Alah itu mau udah lama. Iya udah lama saya ingat. Tinggalan berita. Cuman menang bahasa Inggris doang sih, itu mah translate bahasa Inggris. Beritanya mah berita jadul. Nah sebaiknya kita gimanain supaya masyarakat tidak tertipu data palsu. Suruh mandi dulu gitu, pulang ke rumah mandi itu, cek berita gitu. Ya biar badan seger, beritanya juga yang seger. Saya sama orang yang ketinggalan ya. Tapi sok kayak yang paling gitu, sok iye mencuri mah. Ya kayak yang sok paling tahu, kayak seolah-olah cuma dia yang tahu, yang lain gak ada yang tahu gitu. Nah, alah, abaikan aja orang seperti itu. Yalah, kita lanjut ke berita berikutnya aja. Ini lagi rame perbandingan dua versi cerita harimau dan kambing. Oh, begitu. Sok diputar dulu videonya biar jelas. Coba kita mainkan. Play. Jadi ada pepatah diajarkan ya, 1000 kambing dipimpin oleh harimau, kambingnya akan mengaum semua. 1000 harimau dipimpin kambing, harimaunya akan semua.
Pak, terakhir harapan Bapak dan apa yang mau Bapak sampaikan untuk warga Jawa Barat, terutama Baraya Ngobras yang hadir di Subang ini? Ya, yang saya sampaikan adalah bahwa ketika pemimpinnya harimau, maka rakyatnya harus harimau. Sebab kalau pemimpinnya, lamun pemimpinna maung, rakyatna embe eta beak, embe dihakan ku maung. Tapi dibalik, lamun rakyatna maung pemimpinna embe eta beak deui wae, embe dihakan ku maung. Jadi lamun pemimpinna boga karakter, boga visi, rakyatna ge kudu boga visi jeung boga karakter. Nah itu mah. Oh itu. Mana tuh mah? Ya kalau ditonton oleh orang awam pasti akan langsung berpikir, wah benar Bapak Aing, Bapak Prabowo salah, pasti langsung begitu jawabannya. Ya terus? Ya tapi kalau saya mah tidak akan berpikir sebagaimana orang awam berpikir. Apa nggak mau berpikir kayak orang awam? Ya karena saya mah bukan orang awam. Terus memang orang apa? Saya mah orang Subang yang lahir di Jakarta dan sekarang jadi orang Bekasi. Nyambung atuh. Kok gimana kalau menurut Mama? Ya, kalau menurut saya mah begini, ini perumpamaannya sama, tapi pendekatan analoginya yang berbeda. Jadi beda perspektif ya itu. Nah, sudut pandang lah ya, beda sudut pandang. Oke, penerapannya. Gimana letak bedanya? Jadi kalau Bapak Prabowo sudut pandangnya lebih ke masalah nyali. Nah, sedangkan Bapak Aing sudut pandangnya lebih ke naluri. Oh, jelaskan coba. Iya, yang dicontohkan sama Bapak Prabowo mah maksudnya adalah nyali, keberanian. Kalau pemimpinnya berani, maka rakyatnya yang tadinya kambing pun akan punya keberanian seperti harimau. Nah, kayak gitu analoginya. Tapi kalau misalnya walaupun pemimpinnya walaupun rakyatnya harimau gitu kan, pemberani, tapi kalau pemimpin yang nggak punya nyali, nah harimau itu akan mengembe gitu, akan jadi penakut. Jadi seperti itulah. Ya oke, saya paham. Ya, tapi kalau analogi dari Bapak Aing, perspektifnya ke masalah naluri. Harimau ya harimau gitu, kambing ya kambing. Kambing bisa dimakan sama harimau. Jadi lebih realistis gitu. Oke, bukan cuman hanya sekedar ngomongin soal nyali dan keberanian, tapi lebih ke realistis. Ya kalau saya sih paham maksud Mamang. Iya. Jadi pelajaran yang bisa diambilnya itu berbeda. Ya maksudnya baik, cuman kalau kita pakai perspektifnya Bapak Aing, ya kelihatan kalau perspektifnya Pak Prabowo jadi salah gitu. Terkesan salah karena contohnya kurang pas. Nah, itu. Jadi kalau mau dianalogikan, contohnya jangan kambing dengan harimau lah. Soalnya kalau kambing dengan harimau yang cocok justru analoginya Bapak Aing. Oh gitu. Nah, kalau bicara soal nyali, ya jangan kambing dan harimau. Ya, karena salah satunya bisa dimangsa sama yang lain. Gitu. Padahal maksudnya kalau rakyatnya penakut jadi berani kalau pemimpinnya berani. Cukup jelas lah kalau menurut saya mah. Oke lah Mang, kita langsung aja ke hiburan. Oke, hiburan. Nah, untuk tema hiburan kali ini apa? Nah, hiburannya masih seputar lomba 17-an Agustusan. Oh iya, yang Mama bilang surprise. Apa surprise-nya? Surprise-nya yaitu yang lomba bukan warga lokal, tapi warga asing alias bule. Oh, bule yang ikutan lomba? Ya. Oh, coba langsung dimainkan yang pertama. Oke, kita lihat dulu dari video yang pertama ya. Play. Hands in the back, please everybody. Aduh, kayaknya. Bisa jaim dia di sini mah. Itu juga kalau orang bule yang main ya, karena menurut mereka kan ini permainan apa sih gitu kan, remeh. Ternyata susah juga. Susah pasti coba mah. Ya karena ada reaktor dari luar negeri yang mereaction video-video lomba 17-an di kita ya,
Dan dia bertanya gitu, kenapa 17-an ibaratnya hari kemerdekaan di Indonesia dirayakan dengan hal seperti itu? Relevansinya apa? Kata dia gitu. Relevansi? Ya hubungannya apa gitu antara kemerdekaan dengan lomba-lomba yang dilakukan. Kalau upacara oke lah ada relevansinya. Kalau lomba seperti itu kok nggak nyambung? Kata dia gitu. Kalau kata Mamang gimana? Ya karena dia nggak mengerti analoginya. Oh, emang apa analoginya? Ya kalau bisa diartikan menurut saya pribadi ini mah ya terserah menurut orang ya. Kayak lomba makan kerupuk ada analoginya. Oh, coba apa? Analoginya adalah jangan meremehkan hal yang ringan. Emang kenapa tuh, Mang? Iya, kerupuk kan ringan. Jadi kalau kita meremehkan hal yang ringan, kadang-kadang hal ringan inilah yang menyusahkan. Oh gitu. Ya, buktinya susah kan makan kerupuk nggak pakai tangan. Itu. Jadi ada filosofinya. Oh, sekarang mainin lomba berikutnya. Oke, video berikutnya ini tentang tarik tambang kalau yang ini nih. Play. Let's go. Seru banget itu, banyak banget orangnya. Ya, itu kok tambangnya dikit apa deket banget ya jaraknya ya, Mang Iwan? Iya, adep-adepan jadinya. Itu kenapa ya? Ada apa karena takut putus gitu kalau jaraknya jauh gitu antara lawan dengan lawan atau emang ada alasan apa gitu? Ya mungkin karena orangnya banyak tapi tambangnya kurang panjang kali. Oh, iya masuk akal kalau kayak gitu mah. Orangnya banyak, tambangnya pendek. Ya begitu. Atau gantian kalau kata saya mah daripada deket-deket gitu. Jadi nggak kelihatan batasnya. Ya kan yang menandakan menang apa enggaknya kan tali yang diikat, pita yang diikat di tambang sampai ke garis ya kan batas itu kan. Kalau kayak gitu jadi nggak kelihatan menang kalahnya. Istilahnya yang jatuh duluan aja yang kalah. Nah, kalau tarik tambang ada analoginya atau filosofisnya? Oh, analoginya filosofisnya ya. Ya filosofisnya kalau yang ini kuat saja tidak cukup. Oh, kuat saja tidak cukup. Ya, tapi harus bersatu. Nah, kalau cuma sekedar kuat saja tidak bersatu, percuma. Harus bareng-bareng ya. Ibarat kata tadi harimau kuat, berani, cuma satu. Ya percuma kalau diadu sama istilahnya kerbau misalnya 100. Oh, kerbaunya 100. Gitu. Jadi kuat saja, berani saja tidak cukup, tapi harus bersatu. Satu tujuan, kan seperti itu. Oke, mantap. Iya. Karena apa? Kalau tidak bersatu, kita akan terseret arus. Maksudnya? Coba tarik tambang yang sono 10, yang sini 1, dia yang keseret. Oh, nggak ada teman yang ngebantu. Aja harus banyak. Oke, Mang, next. Oke, berikutnya ini lomba bakyak tandem. Play. Kelihatan memang pada semangat gitu, seneng kelihatannya tuh. Nah, kalau bakyak tandem filosofisnya apa nih, Mang? Oh, langsung aja ke filosofis. Ya itu. Ya langsung aja lah. Ya kalau kayak gini ya bersama itu bukan hanya sekedar supaya kita lebih kuat. Nah, supaya apa lagi? Ya, jadi kalau di bakyak tandem ini bukan unjuk kekuatan, tapi unjuk kekompakan. Oh, iya benar kan? Nah, karena dari sekian banyak yang ada di atas bakyak,
Tujuannya harus sama, visinya harus sama, langkahnya harus sama. Nggak bisa dia melangkah masing-masing, yang satu ke kiri, yang satu ke kanan, yang satu ke belakang. Nggak bisa. Langkahnya harus sama kalau kita ingin mencapai satu tujuan. Mantap. Itu maksudnya. Berarti setiap lomba itu ada artinya ya, Mang? Iya, banyak ya analogi dan psikolog apa namanya tadi? Filosofis. Ya itulah pokoknya mah dari permainan-permainan lomba. Lanjut berikutnya. Oke, nah kita lanjut ke lomba berikutnya. Play. Ya saya mah lucu aja ya kalau ngeliat orang bule gitu ikut lomba apa namanya 17-an gitu. Mana lucunya? Iya, jadi kayak kontras gitu. Ya, tapi mereka seneng, Mang. Nah, Oke. filosofisnya balap karung apa? Fisiologisnya. Jadi kalau balap karung itu fisiologisnya adalah terkadang ya kita itu memang harus berjuang sendiri. Ada kalanya gitu. Terkadang kita harus berjuang sendiri, nggak ada teman ya kan, balap karung sendiri perjuangannya. Nah, pada saat terjatuh, itu bukan akhir dari segalanya. Dalam aturan balap karung, terjatuh, bangkit lagi, jalan lagi. Gitu. Tidak didiskualifikasi. Oh iya, bisa lanjut. Ya artinya kan sama dalam kehidupan. Kalau kita gagal, ya bangkit lagi, jalan lagi. Tidak artinya kita usaha gagal, terus didiskualifikasi, kita nggak mau lagi usaha. Enggak. Hidup itu tidak mengenal diskualifikasi. Nah iya, betul itu, Mang. Iya. Ya, intinya mah pantang menyerah lah, usaha terus menerus. Nah, seperti itulah. Dan lagi juga balap karung ini mengenang masa-masa susah saat penjajahan dulu. Ya di mana orang-orang tua kita zaman dulu itu untuk jangan untuk makan ya, untuk pakaian aja susah sampai harus pakai karung goni, karung bekas beras untuk menutupi aurat sebagai pakaian mereka. Nah, ini. Oh gitu, Mang. Nah, itu lebih dalam lagi ya kan. Oke. Berikutnya adalah ini kayaknya kompilasi ini Mang Iwan. Besok main kan? Nah, play. Mang Iwan. Kayaknya mereka malah lebih semangat ya, Mang. Ya, jadi ada juga bule yang mempertanyakan gitu. Kenapa sih orang Indonesia rela capek-capek ya untuk berlomba untuk mendapatkan hadiah yang gak seberapa gitu. Iya, iya. Ya kan hadiahnya paling juga gayung, baskom. Anduk udah paling keren dah. Udah paling mahal itu. Ya, tapi kita rela kotor-kotoran, rela capek-capek ya. Sampai keseleo diurut hanya untuk memenangkan hadiah itu. Jadi kan sebenarnya hadiah itu mah bonus, bukan tujuan utamanya. Karena tujuan utama dari lomba-lomba 17-an itu bukan menang, tapi senang. Nah, ini bagaimana kita bisa memeriahkan dengan hati yang senang, riang, gembira. Iya sih. Dan persaingannya pun bukan persaingan yang serius. Dalam lomba 17-an itu mau menang, mau kalah, tetap ketawa. Iya bener kan? Ya seperti kita lihat tadi ya, yang balap karung kalah, ketawa. Yang tarik tambang kalah, ketawa. Kan gitu ya. Yang lomba bakya kalah, ketawa. Nggak ada yang kalah terus marah-marah, nggak ada. Nangis-nangis, nggak ada.
Semua ketawa. Jadi yang dicari bukan hadiahnya, suasananya, kesenangannya. Nah ini. Nah, kalau Panjat Pinang apa filosofisnya? Oh iya, Panjat Pinang tadi ada nggak sih di kompilasi? Ada kayaknya ya. Ada, Mang. Nah, filosofis Panjat Pinang ini adalah puncak dari semua lomba-lomba yang ada filosofisnya. Apa tuh, Mang? Ya bukan hanya kekuatan dalam hal ini, bukan hanya kekompakan, tapi juga keseimbangan. Nah ini. Kalau tadi kan tarik tambang itu kekuatan, ya kekuatan dan kebersatuan, kebersamaan. Nah, kalau bakyak tadi kebersamaan, kekompakan. Nah untuk Panjat Pinang harus ada juga keseimbangan, karena kalau tidak seimbang, bahaya. Soalnya apa? Itu tiang pinang licin dan tanpa tali pengaman. Iya betul. Dan orang bule tadinya gulang geleng. Nggak bahaya tah katanya naik setinggi itu tanpa tali pengaman kan gitu. Bahaya kalau dipikir mah ya. Ya kan itu melebihi atap genteng. Dia mah naik atap genteng aja pakai tali pengaman. Iya mereka mah safety first aku. Nah ini jadi diperlukan ketelitian seperti itu. Sok, apa pesan nih buat warga masyarakat? Nah ya jadi untuk kita sebagai rakyat Indonesia harus merasa bangga karena apa? Budaya 17-an yang buat kita itu biasa-biasa aja, buat mereka ya para wisatawan itu adalah hal yang luar biasa. Justru ada Bang Iwan orang-orang ya, orang-orang bule itu wisatawan yang mengagendakan kunjungan ke Indonesia itu khusus kalau bulan Agustus. Oh ada begitu? Iya. Jadi kalau bulan Agustus dia khusus karena apa? Ingin merasakan kemeriahan perayaan kemerdekaan Indonesia. Mantap. Itu. Jadi ya buat bangsa Indonesia yang masih minder sama orang luar negeri, sama orang bule, sama orang asing. Anda bukan bahasa Indonesia yang juang. Pejuang maksudnya gimana? Nggak tahu apa.